Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu tholabul ilmi, dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang paling utama. Tetapi pada kajian tijan ini bukan hanya sebagai sifat Rasulullah Muhammad, tapi sifat semua para Rasul. Yang telah dikaji adalah dua, sidik dan amanah. Yang sekarang ini wayajibu fi hakim alaihi wassalatu wassalam tabligu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Wajib akli, atau dalam bahasa lain pasti para rasul itu mempunyai sifat tablig. Kalau secara harfiah tablig itu menyampaikan. Mustahil para rasul kitman itu menyembunyikan. Karena apa? Kalau rasul punya kitman, punya sifat menyembunyikan sesuatu yang Allah perintah untuk disampaikan, maka tentunya kita juga akan diperintahkan seperti itu. Kita akan diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Dan tidak sah kita disuruh Rasul diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Karena apa? Karena menurut Rasul sendiri, katimul ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat, dikutuk. Jangan menyembunyikan ilmu. Kategori menyembunyikan itu kalau ditanya dia tidak menerangkan, itu menyembunyikan. Kalau tidak ditanya lalu dia tidak berbicara, itu tidak termasuk menyembunyikan. Ada kiai ini 10 orang, ada masyarakat, kiai pada diam saja, masyarakat juga diam, itu bukan termasuk katimul ilmi. Apabila masyarakat, Pak Kiai mohon izin saya bertanya ini, lalu Kiai lah jangan tanya-tanya urusan begitu, nah itu katimul ilmi. Padahal Kiai itu tahu, kecuali kalau Kiainya memang tidak tahu. Kalau tidak tahu jangan sok tahu, atau setengah tahu, remeng-remeng asa kungsi ngadenge entong agama mah ulah asa kungsi can yakin mada jalan ke surga jelas, jalan ke neraka jelas, remeng-remeng deket-deket ke neraka, remeng-remeng maka deh. Orang bertanya tentang ilmu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang dinamakan ilmu itu adalah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, itu dinamakan ilmu. Kalau yang bersumber dari selain Allah dan Rasulnya disebutnya bukan ilmu, tapi pengetahuan istilahnya. Kalau istilah Arabnya itu ma'arifun, pengetahuan berdasarkan apa istilahnya, uji coba, kan, berdasarkan kebiasaan adat, eksperimen dan sebagainya, ilmiah namanya. Kalau belum dieksperimen, diuji coba, dibakukan, diilmiahkan, itu bukan ilmu lagi, hanya hipotesa. Kalau dalam istilah itu hanya sekedar teori, belum menjadi ilmu, belum ilmu pengetahuan maksudnya. Nah, ilmu itu adalah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Apabila yang bersumber dari Allah dan Rasulnya disembunyikan, maka orang yang menyembunyikan itu mal'unun, dilaknat, dikutuk oleh Allah. Oleh Allah disuruh kepada Rasul dan kepada ini sampaikan, ini beritakan, ini jelaskan, lalu malah disembunyikan. Orang ingin sampai kepada Allah, bertanya kepada kiai, kepada ulama, bagaimana jalan menuju Allah? Apakah dalam kaitan sholat dan sebagainya? Kiai ini hukumnya bagaimana ini? Itu yang ditanyakan ilmu, Pak.
Kalau yang ditanyakan oleh masyarakat atau oleh orang lain itu ilmu, jangan jawab dengan pengetahuan, jawabnya dengan ilmu. Kalau kaitan ilmu itu dari Allah dan Rasulnya, maka harus ada Quran, harus ada hadis. Kita mah belum sampai kepada Quran dan hadis, Pak, karena ilmu harus ada keterangan ulama, begitu. Jadi jangan asal sok tahu, nih ayatnya, nih hadisnya, oh hente, ada teh ayat teh, kayak gitu ya. Menurut saya jadi terjemahnya. Jadi lebih baik kalau kita untuk teliti hati-hatinya, lebih baik menggunakan ini, Pak. Ini penjelasan Quran dan hadis ini teh. Kitab itu teh penjelasan ulama. Ulama itu menjelaskan Quran dan hadis. Nggak boleh gitu Ustaz langsung dari Quran. Boleh kalau mampu boleh. Tapi kalau tidak mampu jangan sok tahu. Ini ayat itu dalam ulumul Quran itu jelaskan. Ayat Quran itu tidak ayat saja tidak, banyak kategori. Ada ayat am, ada ayat khos. Am itu umum. Itu setiap keumuman pasti ditaksis, ada pengecualian. Dan tidak ada yang tahu kepada hal itu kecuali ulama. Kalau kita ingin tahu ya belajar ulumul Quran. Ada ayat mutlaknya. Kemudian tidak hanya mengetahui ayat, mengetahui kalimat bahasa Arab semacamnya. Kita harus tahu balaghah juga. Ada asbabun nuzul, latar belakang Al-Quran itu diturunkan. Jadi kalau seseorang memutuskan sebuah hukum hanya berdasarkan satu ayat, itu lebih dekat kepada salah. Jadi kembali lagi, orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan agama itu dilaknat. Nah, para rasul mustahil seperti itu. Makanya karena mustahil para rasul menyembunyikan ilmu, maka pasti para rasul itu mempunyai sifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sepanjang penjelasan dari kitab-kitab tauhid yang saya pernah kaji, bahwa tabligh itu menyampaikan itu isinya 4. Isinya 4. Yang pertama, isi tabligh itu adalah dakwah. Yang dinamakan dakwah itu mengajak orang di luar Islam kepada Islam. Itu dakwah. War pangajak karena Islam. Hayo orang iman ka Allah, hayo orang arasub Islam. Dakwah itu Rasul dakwah. Dakwah juga menjadi kewajiban setiap muslim dengan tentu dengan tata tertib yang telah diatur ya. Di antaranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia, maksudnya ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, jalan Islam, bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah itu Al-Quran maksudnya. Nih Al-Quran. Karena Al-Quran itu memvisualkan dalil-dalil yang sangat kuat, yang tidak akan bisa dibantah Qurannya ini. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izah itu peringatan-peringatan yang baik, isinya hadis, penjelasan-penjelasan dari Rasul. Itu kewajiban semua. Satu dakwah ya. Yang kedua, isi tabligh itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu memerintahkan kebaikan, nahi munkar itu mencegah kemunkaran. Tetapi yang perlu dicatat bahwa amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Nahi munkar juga harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Jadi jangan amar ma'ruf dengan munkar, nahi munkar dengan munkar. Itu tidak diajarkan, tidak dianjurkan, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Boga tetangga tara salat, aing titah salat, gebrok-gebrok tapi kan diduruk imahna teh Pak. Nah, itu adalah amar ma'ruf dengan cara munkar. Didorog-dogeun heula. Ketiga, isi tabligh itu adalah taklim.
Taklim itu mengajarkan sebuah ilmu yang tentu kepada murid yang tentu pula. Taklim itu. Taklim. Orang taklim itu mengajarkan. Muta'alim itu yang belajar. Di kalangan santri ada kitab Taklimul Muta'alim ya. Syarat santri mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ada santri ngajinya pesantrennya 10-20 tahun, puluhan tahun. Pulang dari pesantren dia tidak jadi kiai, jadi pedagang. Itu bukan tidak berhasil ilmu manfaat, Pak. Berhasil. Ilmu dagang yang dia gunakan. Jadi dengan dagang orang nyampe ke surga. Siapa mah santri itu cenah teu manfaat ilmu teh. Naon kitu? Jadi tukang dagang. Bukan tidak bermanfaat, dia manfaat itu ilmu. Lihat dagangnya, dia pasti beda dagangnya dengan orang yang tidak mengaji. Ih, dumuk si eta mah dagang lagi lebih jahat tibatan Yahudi. Teuing mun kitu mah teu nyaho. Teuing nu kitu ongko santri nya ongko dagang lebih edan tibatan Yahudi teu nyaho nu kitu mah teh. Nya teu manfaat teh meureunah. Bisa jadi dia tidak mengikuti anjuran talim mutalim. Nah, talim itu seperti ini, Pak. Taklim mengajarkan ilmu yang tentu, tauhid misalkan kepada murid tentu dengan metode yang tentu. 3. Yang keempat adalah fatwa. Fatwa itu adalah memutuskan hukum suatu perkara. Itu fatwa. Kiai ini bagaimana, wajib, sunat, mubah apa haram apa makruh. Nah, kalau jawab kiai itu haram, itu fatwa, Pak. Fatwa itu memutuskan hukum suatu perkara. Kalau dakwah kewajiban semuanya, kalau amar ma'ruf itu kewajiban orang yang mampu, kan begitu ya di dalam hadis. Kumaha dengan hadis teh apa? Kumaha geuning pal yugoyirhu biadih teh naon mimitina teh? Alah, man ra'a minkum munkaron, kan gitu. Barang siapa yang melihat di antara kalian munkaron akan sebuah kemunkaran, fal yugoyirhu biyadi, ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya maksudnya. Itu kalau pemerintah ada kemungkaran, dirubah dengan aturan, dirubah dengan apa undang-undang. Fa'ilam yastati fabilisani. Apabila dia tidak mampu dengan kekuatan tangannya, dengan kekuasaannya, karena RT lain misalkan, RT juga bukan, fabilisani, caram, dengan bahasa yang lemah lembut. Itu badena naon ngarariung, urang judi, Pak, kagok yo, terang-terangannya judi teh urang resep yo, barak, aduh mun tiasa mah wayahna entong cek urang teh lain, sing emut ieu teh dilarang ku Gusti Allah teh. Jika mal aya nu kitu nya. Pabilisani caram. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Apabila dengan lisan dia tidak berkuasa, tidak mampu juga, dengan kekuasaan dia tidak mampu, dengan lisan dia tidak mampu, itu caram itu tuh batu daroraka. Wah, aing alamat teu wani aing dikeupeuh jeung bajuna jigana. Wah, dag awakna ge hurufna ge sagede bola buliter cek urang teh lain. Teu sanggup aing teu sanggup. Misalkan itu malah eleh urang atanapi ripu urang. Fa biqalbi kata Rasul. Inkarlah dengan hati. Teu satuju. Ngomong teu sanggup, jaram teu bisa kitu nya. Ya, moal ngiringan aku ieu. Nah, apabila kita hanya mampu amar ma'ruf nahi munkar dengan qalbun, dengan hati, fadzalika adaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Disebut iman yang paling lemah, dia tidak tahu hanya Allah lah yang paling akbar. Hanya Allah lah yang akbar. Heuda sieun kumaha teu banyak? Sieun. Kumisna ge sagede leungeun, sagede waduk, kumisna ge misalkan ieu backingna teh segala galangan hui. Ayo orang leutik awak, aduh bari keur muriang di lalanjung. Kicik Pak,
ieu dibubarkeun Pak ya pemunkaran naon sia betul teu rame jadi ya kalau ikhlas Pak, kalau ikhlas kita amar ma'ruf nahi munkar, ikuti contoh Rasul bagaimana nih amar ma'ruf. Itu ya akan selamat pasti. Yang akan celaka mah kalau dia hanya mengikuti hawa nafsu. Kermah aya kasadaran bahwa itu teh haram. Kata mah kacampuran ku ngewa, sok tarik tenagana teh. Lari. Ek tobat moal. Kan gitu nya da urang pentingna bener. Kita mah pentingnya benar. Dia kembali kepada jalan benar. Ketika kita nasihati, kita ingatkan, kita suruh dia untuk kembali kepada kebaikan, sadar dia akan kembali kebaikan, ya sudah tidak ada masalah. Tapi orang yang dibarengi dengan benci, bukan dia kembali yang diharapkan, tapi dia akan mempermalukan. Wah pokoknya ya Pak punten abdi moal sakali-kali di abdi khilaf, tong khilaf maneh mah tiba heula ge asal cicing di mana sia ngacaukeun wae jadi pangacau ka itu ka dia oge terus. Dan niatna lain amar ma'ruf nahi munkar. Right. Pak yang namanya mengamalkan Quran itu sangat, kalau menurut saya sangat sulit ya. Contoh ayat di Ali Imran. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah, kan? Bersegeralah kamu menggapai ampunan Allah dan jannah. Arduhas samawati wal seluas langit bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dicadangkan untuk orang bertakwa. Coba kriteria ke bawah orang yang bertakwa di ayat itu. Siapa yang bertakwa? Ayat selanjutnya kan menjelaskan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang satu kriteria yang bertakwa di ayat itu orang yang menginfakkan hartanya fis sarra dalam keadaan sulit, wad dharra dan fis sarra dalam keadaan lapang, wad dharra dan keadaan sulit. Keur bungah keur susah. Karena infak mah semangat. Jangan dulu diterapkan ke masjid, madrasah, musola, jangan dulu. Ke anak istri, punya banyak kebutuhan, banyak misalkan kadang-kadang pamajikan jeung anak disiksa, irit, sia teh, balanya teh, meni, jajan wae, kan urang mah kitu. Awak keur gering, nu nagih keur loba, duit eueuh, anak pamajikan aya. Amun teu emot kana ayat eta mah horea maksakeun usaha. Muriang tara dirasa usaha we. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Terus wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menyembunyikan kemarahan. Ka anak pamajikan ieu mah heula kata tangga baraya mah keun ka anak pamajikan sok sanggup teu. Kita dibuat pusing, dibuat marah oleh istri, dibuat marah oleh anak, ditahan setruk. Iya Pak, di hadis Rasulullah itu kalau menahan marah sampai keluar keringat. Ari wong teh lain teu wani ka pamajikan teh ada komong geus eueuh indung bapana heuh, seueur dicabok ya da moal wani ngalawan pamajikan teh ceuk urang komo anak ngalah paribasana lain sieun teu ngamek teh naon. Cek Allah ge wal kadhiminal ghaidha, kudu ditahan. Cicing we ditahan ya pepereket. Geus hayang sa pok-pokeun. Depan aing ngamak teh geuningan lain pamajikan wungkul nu kacarekan teh, mitoha ge ka bawah nu teu boga dosa, sia mah kawas indung sia pan kitu. Adan dosa naon mitoha? Wah, papai kabeh kasalahan. Wal kadhiminal ghaidha. Kan jarang Pak saya mah, jarang bisa menahan sok. Kudu nyarekan teh. Kudu. Sia teh anak saha ka anak teh anak urang heuh. Hese diatur teh lah batan sato. Bebek mah babari digiring-giring titah itu ieu teh maneh nikos lain jelema. Nyata tuh. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Memaafkan manusia. Pokokna mah sahan boga salah ka kuring dohir batin dihajati dihajar rek gede rek leutik maafkeun. Wah, jadi jelema teu boga musuh dina hate. Eueuh kamek ka batur eueuh. Padahal hirupna teh dinyerikeun wae manehna mah teh. Di masyarakat di imah
ku pamajikan anak-anak mah diagehan dengan sanguna salakina mah henteu. Datang balik gawe teh, mana dahareun bahar? Beak lauk lagi cenah ku budak. Aduh, pusing bener teh. Penting sare pedah ngarona heula kunci panto kamar teh. Teu bisa asup ka kamar. Padahal keur boga acara jeung rencana. Saya Pak, budak mere duit ka pamajikan, duit teh lain diapik-apik, kalah leungit. Gue teh duit teh menang nginjem, leungit ku pamajikan teh nunana teh ting di mana deui. Ih, pusing can budak deui. Dia keur bayaran sakola kalah dijajankeun. Beulikeun kana pulsa jeung kuota. Atuh sakolana nagih terus. Loba nu salah ka urang, komo jeung tatangga mah eta unggal pembagian BLT diliwat teh urang mah diliwat. Aduh, ayuran mah kudu mayar wae tempo BLT teu kabagean, urang daging kurban ge teu kabagean. Sakalian kabagean tulangna bungkul. Geus lopi kanyerieun, geus ka DKM amakna teh nya geus ka RT, geus ka tatangga ka baraya ieu mah sadunya piamekeun kabeh ceuk urang teh lain. Da kitu, Pak. Coba lamun yang ingat kepada ayat tadi wal afina anin nas, tapi lamun teu yakin mah sulit pasal. Ka nyeri ka peurih ka tegenah sanajan datang ti papada jelema yakinkeun eta teh ti Allah sok geunah geura mah hese-hese mah ieu teh ka nyeri ka peurih ka tugeunah teh ti Allah hakikatna datang ka anu hajat urang teh ustad ketua MUI malah ku batur dihargaan ku budak satepake diledek awas euy aya wali ka dieu awas euy budak barudak aduh eta ti Allah ieu teh ti Allah ceuk urang lain pereket we wal mun anak ngaru dicekek ceuk urang lain udak leutik ya Allah wal afina aninas banyak bahasa tapi yang paling harus kita lakukan itu ke anak istri dulu jadi jangan sampai anak istri kita hidup bersama kita itu tertekan burungku teh budak teh ayah teh ke ibunya mau dia minta uang mau pingin anu banget datang oleh ayahna teh purungkut budak teh takut pasti dibentak dalam pikiran dia itu dosa itu teh urang teh gitu teh wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin yang kesananya lagrah hese teh deui walladzina idza fa'alu fahisatan itu di Quran biasanya konotasinya zina itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisah walladzina idza fa'alu fahisah orang-orang yang bertakwa dalam ayat itu yang berhak nanti masuk surga itu orang-orang yang ketika mereka telah melakukan fahisah kungsi salingkuh baheula kerecan kawin kungsi jinah naudzubillahi min dzalik kungsi jinah jeung kabogoh geus kawin kungsi asup ka imah batur da salakina keur taraweh pan aya dina TV berita salakina taraweh Allahu akbar di imah ge pamajikan Allahu akbar beda nada wungkul aya eta dina berita Pak ampun bacana mah baheula di dieu aya cenah itu dosa memang dosa tapi oleh Allah walladzina idza fa'alu fahisatan orang-orang yang telah melakukan fahisah au dzalamu anfusahum atau menganiaya dirinya sendiri zalim itu biasanya di Al-Qur'an di sani lainnya innasyirka ladzulmun adzim dia pernah syirik selama hidupnya itu dia belum pernah hatinya kembali kepada Allah kalau dia mendapatkan musibah dia selalu menyalahkan sesama manusia kalau dia tidak mendapatkan sesuatu dia selalu salahkan sebab kalau dia sukses mendapatkan sesuatu dia selalu ujub dengan dirinya kagum dengan dirinya aing teh atuh gitu kan kalau ada melewati pemberian seseorang dia akan berbakti kepada orang yang memberi tersebut sampai kalaupun masuk liang cocopet ge naik poho bener yang salah karena merasa hidupnya ditolong oleh orang itu au dzalamu anfusahum melupakan Allah syirik
menganggap yang memberi hidup dan memberi kesenangan dalam hidupnya adalah selain Allah. Nah, orang yang melaksanakan jinah atau mendolimi diri sendiri, audolamu anfusahum, dzakarullah, mereka mengingat Allah. Nah, ika kolot naken eling Pak, si anu nu ngatur hirupna baheula geus paeh ti heula. Diri loba kahayang dipikir-pikir ti baheula rencana jeung kahayang teu reuneun. Tapi kabeh ge hampir kabeh teu kaalaman. Nu kajadian teh sok jauh tina lalamunan, sadar. Ngadenge katerangan ti ditu, oh aing teh poho ka Allah. Eling weh zakarullah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka memohon ampun akan dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Mun bisa eta kriteria nu eta. Yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaid, menahan marah, wal afina anin nas, memaafkan semua manusia. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu, memang dulu masa lalu teh kelam pangdorakana urang mah jelema teh loba dosa, aduh tunggul dirarud catang dirumpak cek paribasana boro-boro makruh haram oge di ayeuna we disebut ustad sate pedah daek mamake sorban. Ya Allah baheula mah da jelema goreng ban jero misalkan jinah kealaman maling kal naudzubillah, tapi nanya Pak, jinah itu menghancurkan seluruh amal. Wallahu zakarullah, ingat we ka Allah kakolotnakeun, fastaghfaru minta dihampura, tobat hayang menang panghampura Allah, surga Pak ngan ku hesena Pak. Hese kagok lah etik di cicingnya. Nah, jadi kembali lagi bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu sama dengan penjelasan barusan. Jadi jangan dulu ke orang lain Pak, ke anak, istri. Hayo ke masjid, hayo ngaji ke anak istri. Nah, yang ketiga taklim itu mah hak prerogatif orang-orang berilmu. Da kalah jadi dosa orang teu bisa maksakeun mematahan mah. Ai dakwah mah ngajak hayo ari Islam, hayo urang ari ibadah, hayo salat, itu mah kewajiban semua. Hayu salat, ya kumaha salat teh? Teu nyaho aing mah tanyakeun ka ustad, prak-prakana mah kitu. Aing mah ngajak salat hayu. Kan begitu, Pak. Dakwah. Ketika dia yang didakwahi mau masuk Islam, dibawa ke saya misalkan ke ketua MUI. Lebih dari 3 orang. Tadinya Katolik, tadinya Hindu. Yang dakwah bukan saya, teman. Tapi teman tidak tahu bagaimana ilmu dan mungkin merasa kurang tahu, dibawa ke ulama. Dakwah itu kewajiban semua. Bapak ka pamajikan salat, kang kumaha ieu wuduna? Teu nyaho aing ge ngaji ka ustad tanyakeun. Teu nyaho ilmu mah, aing mah ngajak we hayu kana Islam, kana bener. Ayo. Amar ma'ruf nahi munkar bagian semua, taklim bagian orang yang mengerti, termasuk fatwa. Ulah wani-wani ngira-ngira dina agama, sabab agama mah ilmu lain ladang pipikiran tapi ladang wahyu. Kumaha hukumna Pak Ustad? Teu nyaho. Ngesek itu babari. Kumaha hukumna? Haram. Tanya keteranganana cek kitab anu, cek ulama anu ngajelaskeun ayat anu, ngajelaskeun hadis anu, ieu haram. Haram ieu teh taya hadisna, kaos nu bener wae maca hadis teh. Bener kitu eta hadisna. Aya hadis mukhtalid papunten. Kalau di ulumul hadis itu ada yang dinamakan hadis mukhtalid. Hadis mukhtalid itu ada 2 hadis sahih, dua-duanya sama sahih. Tapi hadis ini menyuruh, hadis ini melarang. Mana yang akan kita pakai? Itu ada ilmunya. Jadi jangan dong sok-sokan taya hadisna, taya Quran entong. Lebih baik hadis dan Quran yang telah dijelaskan oleh ulama maksud dan tujuannya, dan ulama yang menjelaskannya adalah ulama yang diakui. Itu hebat. Wes nyaho Quran hadis maca tajwid ge saralah. Bapak tahu Quran hadis? Iya, saya dari hadisnya Pak Ustad. Coba Pak, ini kitabnya. Wah, ieu mah Arab gundul. Wis ku Arab gundul ge sieun. Ongko nyaho cenah hadisna nyaho Qur'anna. Diasongan kitabna pedah gundul, ji gundul ieu mah Pak Ustad. Punten cenah gundul. Ah, berarti teu nyaho tebelul. Teu nyaho mubtada khobar acan. Ilmu balaghah atau kitu. Jangan dipercaya, Pak, karena mereka yakin akan diikuti dengan hawa nafsu. Akan berdasarkan hawa nafsu, jangan diikuti. Kita mah boga guru para ulama nu puguh sanad ilmunanya, puguh jelas pemahaman ti mana.
Jadi taklim dan fatwa itu hak orang yang berilmu, kita jangan coba-coba. Keseluruhan dari dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian fatwa, taklim dan fatwa itu semua dilakukan oleh para rasul, utamanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sifat tabligh di para rasul, bahwa para rasul itu pasti telah menyampaikan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada rasul untuk disampaikan kepada kita. Dan di dalam khutbah Haji Wada, Rasul sampai begini, ya Allah saksikanlah, aku telah sampaikan ya Allah. Itu kan Haji Wada itu kejadiannya setahun sebelum Rasul wafat. Kumpulkan, Rasul menyampaikan khutbah terakhir di situ. Dan beliau menyaksikan bahwa beliau telah menyampaikan seluruh risalah untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Tinggal kitanya saja yang siap menerima surat itu, membaca surat itu, surat dari Allah. Lain surat ti bupati, lain surat ti presiden, ti Allah nu gaduh alam, surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Itu untuk kebahagiaan kita. Mudah-mudahan dengan pengajian ini mendapatkan ilmu yang manfaat, khususnya bagi saya. Kita bertawasul kepada Allah, ya Allah, dengan pengajian ini mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan, diberikan keluarga yang soleh dan solehah, diberikan usaha yang barokah, yang hasil, yang untung, yang menguntungkan. Ada jamaah kita mudah-mudahan yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Ada yang sedang mendapat kesulitan, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Ada yang punya rencana, punya hajat, mudah-mudahan dikabulkan. Terutama mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.